Halo teman-teman, kali ini saya akan share 4 tanda jika debt collector akan datang ke rumah. Nah, video ini saya buat penting karena teman-teman yang sudah melakukan galbay atau gagal bayar pinjaman online pasti takut debt collector akan datang ke rumah. Maka dari itu saya buatkan video ini khusus buat teman-teman agar lebih waspada tentang debt collector. Nah, langsung saja ke pembahasannya teman-teman. Untuk yang pertama, tanda-tanda jika debt collector mau datang ke rumah adalah teman-teman punya pinjaman yang besar. Nah, pinjaman besar ini sekitar 2 juta ke atas ya teman. Nah, pinjaman 2 juta ke atas itu biasanya akan langsung didatangi debt collector langsung ke rumah karena itu besar ya teman, dan nanti ada bunga dan denda juga yang menyusul jika teman tidak bayar pinjaman online. Semakin hari bunga dan dendanya semakin besar ya teman. Jadi teman-teman jika punya pinjaman besar ada kemungkinan akan didatangi debt collector. Tanda-tanda kedua jika debt collector mau ke rumah teman-teman adalah teman-teman tinggal di kota-kota besar. Nah, ini dikhususkan Jabodetabek ya teman. Nah, khusus untuk Aku Laku ini semua wilayah sudah tercover ya. Tapi selain Aku Laku misalnya Kredivo, EasyCash, ada Kami atau yang lainnya, itu wilayahnya masih seputaran Jabodetabek. Nah, di luar Jabodetabek itu masih aman ya teman, walaupun di kota besar. Nah, untuk Jabodetabeknya juga ini ada di kota yang besar. Untuk yang pelosok-pelosok desa itu nggak akan didatangi oleh debt collector. Jadi teman-teman lihat dulu domisili teman-teman ada di mana. Kalau teman-teman domisili di kota biasanya akan langsung didatangi oleh debt collector. Itu tanda-tanda kedua ya teman. Tanda-tanda ketiga itu di sekitar teman-teman ada bank mingguan ya teman. Bank mingguan itu seperti bank cicil ya, jadi seperti bank pasar. Jadi kita pinjam satu, nanti seminggu bayar seperti itu. Kalau di sekitar teman-teman ada bank seperti itu, otomatis nanti teman-teman juga akan ditagih oleh bank tersebut. Nah, biasanya kan debt collector itu adalah pihak ketiga dari aplikasi pinjaman online. Jadi aplikasi pinjaman online bekerja sama dengan pihak debt collector di daerah sekitar untuk menagih. Nah, nanti uangnya langsung ditransfer ke pihak pinjaman online seperti itu. Jadi kalau di daerahnya nggak ada bank mingguan itu otomatis tidak akan ditagih ya, karena tidak ada orang yang mau kerjasama untuk menagih seperti itu. Itu tanda-tanda yang ketiga. Nah, untuk tanda-tanda yang keempat atau terakhir itu biasanya ada WA atau ada SMS, ada telepon dari debt collector yang mengabarkan akan datang ke rumah tanggal sekian, jam sekian. Itu biasanya 2 orang atau 3 orang ya teman. Nah, itu biasanya ada yang gertakan, juga ada yang langsung datang ke rumah. Itu teman-teman harus waspada kalau sudah dapat telepon atau WA seperti itu. Nah, teman-teman harus siapkan mental, siapkan psikis, siapkan pengetahuan tentang debt collector. Nah, untuk orang yang sudah didatangi debt collector harus tanya dulu, pertama identitas, yang kedua SP3, yang ketiga sertifikasi untuk penagihan. Itu setiap debt collector yang resmi dari pihak pinjaman online OJK itu harus punya ya teman. Jadi kalau ketiga-tiga itu nggak punya, teman-teman bisa usir orang itu karena tidak punya kompeten atau kemampuan untuk menagih teman-teman. Itu harus teman-teman pahami ya. Jadi jika teman-teman ditagih tapi dia nggak punya SP3 atau surat kuasa penagihan, teman-teman bisa langsung usir saja karena itu sudah melanggar peraturan OJK. Itu dari saya, dari kuatkan mental, kuatkan psikis, tetap semangat, tetap positif, berpikir positif, jangan sampai frustasi atau kecewa. Nah, kalau debt collector datang jangan takut ya, jangan bersembunyi, hadapi dengan satria ya. Jadi jangan pernah sembunyi kalau ada debt collector. Harus bisa negosiasi, harus bisa ngomong, harus bisa musyawarah mufakat ya. Kalau kepentok teman-teman nggak punya uang ya bicara jujur saja, saya nggak punya uang, seperti itu. Nanti akan datang lagi seperti itu sampai debt collectornya bosan, karena ini adalah masalah perdata. Jadi ini uang ya, jadi nggak akan ada untuk ke ranah hukum. Kalau ke ranah hukum itu biasanya pidana. Jadi di sini teman-teman aman dari tindakan hukum ya. Jadi saran saya teman-teman kalau memang sudah kepentok nggak bisa bayar ya digalbay saja, tapi teman-teman juga harus cari uang yang banyak. Nanti kalau udah terkumpul banyak bisa langsung lunasi ya teman. Nah, itu saja 4 tanda-tanda jika debt collector mau datang ke rumah. Jika teman-teman ada kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.